Sekarang semua orang tahu Alexa tidak terlibat, tidak ada gunanya dalam melemparkan dia ke dalam hal ini. Artikel yang dirilis berisi informasi rinci tentang keberadaan Mike dan foto model yang terlibat dengan kasus suapnya. Nama mereka semuanya diganti dengan satu huruf dari nama panggilan mereka. Hal terpenting, Arsen dengan gembira menyebutkan bahwa informasi itu berasal dari Nona Chelsea Emilia, seorang manajer dari agensi terkenal dengan nama pemenang di nama perusahaannya. Dia praktis mengatakan kepada semua orang bahwa orang itu adalah Chelsea Emilia. Dion sangat marah, dia hampir menghancurkan komputer Arsen. Sementara itu, Arsen menatapnya dengan senyum yang mengejek, "Jangan marah. Setelah aku dibayar, aku akan membagi 10% denganmu. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk melakukan hal ini?" Dion membanting tangannya di atas meja, api di matanya terlihat seperti mereka siap membakar Arsen hidup-hidup. "Jika kau memperlakukanku dengan adil, aku tidak akan melakukan ini padamu. Tapi sekarang, yang bisa kau lakukan hanya menunggu Chelsea datang mencarimu." Setelah berbicara, Arsen mengambil semua yang dia miliki, kecuali keyboard dan meninggalkan studio kecil. Dion tidak pernah menyangka cara kerja Alexa begitu pintar. Dengan membelokkan bahaya kepada orang lain, dia bukan saja hanya memulai pertempuran antara Chelsea dan model yang terlibat dengan Mike, dia juga menghancurkan hubungan antara dirinya dan sepupunya. Sekarang artikel itu telah dirilis, sudah terlambat baginya untuk menghentikan penyebarannya. Tidak seharusnya dia menyinggung Alexa Geraldine. Jika dia tidak menulis artikel palsu tentang Alexa, dia tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Bukan hanya tidak menerima sepeser pun uang, dia telah tertarik ke dalam tumpukan masalah. Segera setelah skandal itu dirilis, 4 model yang terlibat dan Chelsea menjadi topik terpanas secara online. Warganet sangat terobsesi dengan menebak nama-nama yang terlibat, dan satu-satunya nama yang paling jelas adalah Chelsea. Setelah semua, artikel itu terlalu ambigu dan hanya ada satu manajer bernama belakang Emilia di Dirgantara Entertainment. Semua teman baiknya menelepon Chelsea untuk memeriksa keadaannya. Tapi setelah melihat artikel, dia memutuskan untuk tetap diam untuk sementara waktu, membenarkan posisi kacamatanya. Dia secara kasar dapat menebak, ini serangan balik dari Alexa dan metodenya untuk balas dendam. Pada saat yang sama, ini sebuah peringatan. Chelsea mematikan komputernya. Dia awalnya bermaksud meninggalkan kantor, tapi orang-orang di kantor menunjuk dan mengeluh tentang dia. Tampaknya mereka semua mengira dia orang yang menjual informasi pemanjat ranjang kepada para lelaki hidung belang untuk mendapatkan keuntungan, tapi perusahaan terlibat karena dia. Chelsea menyeringai, dia tidak peduli dengan semua gosip. Dia berjalan lurus menuju ke lift. Di waktu bersamaan, dia bertemu dengan Alan yang juga meninggalkan kantor. Mulut Chelsea sedikit berkedut, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Setelah mencapai lantai B1, hanya ada mereka berdua di lift. Liftnya berbunyi dan pintu terbuka. Di belakang Chelsea, Alan berbicara dengan dingin, "Aku sudah melihat terlalu banyak selebriti wanita yang menginjak-injakmu, dan ditikam dari belakang olehmu. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang punya cara yang lebih baik darimu. Aku bisa melihat kau cukup senang soal ini." Chelsea menjawab tanpa menoleh kembali untuk menatapnya, "Jangan lupa. Jika Alexa mengetahui kau yang menghalangi dia untuk bergabung dengan Dirgantara Entertainment, aku bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan padamu. Aku mempunyai firasat, pasti akan mendatangkan lebih banyak penderitaan untukmu." Alan tertawa. Wajahnya terlihat santai, sudah lama dia tidak merasa senyaman ini. Itu semua karena serangan balik dari Alexa. "Mari kita tunggu dan lihat saja." "Well, aku hampir lupa memberitahumu, Presdir telah menyerahkan tanggung jawab audisi pendatang baru kepadaku," ucap Chelsea.
Meskipun Presdir tidak mengatakan apa-apa dengan kejadian ini, kau telah menjadi target dari kritik publik. Satu-satunya alasan Presdir memberimu tanggung jawab untuk audisi pendatang baru adalah agar kau dapat memulihkan sedikit kepercayaan dari semua rekan kerjamu. Ini bukan sesuatu yang harus kau banggakan, Alan menanggapi. Chelsea akhirnya berbalik dan menatap tajam pada Alan. Alan membuka pintu mobilnya dan melangkah masuk. Dia tidak pernah membayangkan, Chelsea yang super sombong, Chelsea yang selalu membuat rencana jahat, telah diserang secara brutal oleh seorang model sampai pada titik di mana dia tidak bisa melawan. Alexa Geraldine, aku benar-benar harus mengingatmu dengan baik. Di Mandala Entertainment, kantor CEO. Sudah waktunya bagi karyawan untuk pulang kerja. Kenzie duduk di kantornya dengan mata terpejam, mendengarkan berita lanjutan dari skandal pemanjat ranjang. Menurut foto dan informasi yang telah terungkap, netizen telah menyesuaikan dengan jadwal Alexa, di mana pernah diungkap sebelumnya, dan mereka menyimpulkan bahwa tidak ada sangkut pautnya dari sisi manapun. Dari ini, kita bisa melihat, sehubungan dengan skandal pemanjat ranjang, Alexa memang tidak terlibat dan dia adalah korban terbesar. Mengenai Alexa sendiri, kami telah menghubungi asistennya dan asistennya mengatakan bahwa dia percaya bahwa kebenaran tidak akan bisa disembunyikan dan dia tahu itu akan terungkap cepat atau lambat. Alexa juga meminta kami untuk memberitahu para penggemarnya, dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir tentangnya. Setelah mendengar segmen berita ini, Kenzie mematikan TV dan mengalihkan perhatiannya pada Gilang. Apa yang kau katakan tadi? Presdir, aku baru saja mendengar, orang yang bertanggung jawab pada audisi di Dirgantara Entertainment adalah Chelsea. Jika Nyonya ke sana sekarang, dia pasti akan dipermalukan. Itu tidak mungkin terjadi, Kenzie menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ah, itu karena kau tidak cukup mengerti Alexa jika kau berpikir seperti ini. Dia tipe orang yang mencapai segala sesuatu yang telah dia tetapkan untuk dilakukan. Tidak mungkin dia akan gemetar ketakutan melihat Chelsea. Bahkan jika musuh sedang menodong di atas kepalanya, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Memang Presdir yang paling mengerti Nyonya, Gilang tersenyum. Serangan balik Nyonya kali ini sangat spektakuler. Chelsea itu pasti sudah mendapatkan pelajaran sebelumnya. Mata Kenzie bersinar. Dia baru membuat panggilan telepon kepada Alexa, tapi Alexa sudah terlebih dahulu meneleponnya. Suaranya terdengar, "Sayang, orang-orang di Kreatif Senturi baru saja menghubungiku. CEO telah mengundangku untuk makan malam dengannya pada jam 7 malam. Sebenarnya aku bermaksud untuk menolaknya, tapi sepertinya mereka telah membawa Natalie ke suatu tempat. Tampaknya mereka mencoba untuk memaksaku, mereka ingin aku ke sana sekarang." Mendengar ucapan Alexa, Kenzie teringat kembali pada beberapa undangan email dan tawaran menarik yang Alexa terima dari Kreatif Senturi. Dia menanggapi semua email, mengatakan kepada mereka Alexa tidak memiliki niat untuk bekerja dengan mereka. Tapi beraninya orang-orang Kreatif Senturi bertindak paksa di hadapannya. "Jadi sayang, aku akan hadir pada makan malam nanti. Tapi, asal kau tahu, latar belakang mereka tidak biasa. Bisakah kau meminta Gilang untuk menyiapkan beberapa pengawal untukku?" "Apa pengawal cukup?" Mata Kenzie tiba-tiba tampak dingin, seperti ada pisau tersembunyi di dalamnya. Pengawal saja sudah cukup." Alexa mengangguk. "Baik." Kenzie menutup telepon setelah menjawabnya dan melirik tajam pada pemandangan di depannya dalam keheningan. "Presdir Kenzie, apa terjadi sesuatu?" Gilang dapat menduga setelah melihat ekspresi di wajah Kenzie. Orang dari Kreatif Senturi telah membawa Natalie dan memaksa Alexa untuk makan malam dengan mereka. Sepertinya mereka akan memaksanya untuk menandatangani kontrak. Tapi, Kreatif Senturi telah beroperasi secara legal dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya mereka tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu.
Gilang khawatir saat teringat bagaimana kreatif Senturi dulunya mereka pernah dengan paksa memasukkan obat ke mulut seorang selebriti perempuan dan membuatnya bunuh diri. Insiden ini cukup viral untuk beberapa hari pada saat itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.